nama saya Via Agatha Putra, NIM 19050974064 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dirmansyah Putra, NIM 1905009744065 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diputra, NIM 19050974066 dari kelas PTI 19B. Sebagai tugas UAS mata kuliah jaringan komputer, kelompok kami mempunyai studi kasus yaitu pada suatu sekolah terdapat 3 lab yang memiliki jaringan yang berbeda. Sebagai teknisi jaringan sekolah tersebut, kami ditugaskan untuk menghubungkan 3 jaringan tersebut kepada ruangan server dan bisa mengakses router IP publik agar bisa berinternetan dengan kondisi satu lab berisikan 10 komputer. Baiklah, langkah pertama, mari kita buka Cisco Packet Tracer-nya dahulu ya. Ya, sudah terbuka Cisco Packet Tracer-nya. Lalu setelah itu kita pilih File, lalu kita pilih New. Lalu langkah selanjutnya kita mulai mencari router terlebih dahulu ya. Kita pilih di pojok kiri bawah, yaitu di Network Device. Lalu kita tekan dan pilih Router. Lalu kita pilih PT Router. Kita tekan dan kita tahan dan drag ke layar seperti ini. Lalu yang langkah kedua, kita memilih switch. Kita memilih switch ada di sebelahnya, yaitu switches. Kita tekan dan kita pilih switch yang 2960. Kita ambil 3 karena berdasarkan studi kasusnya yaitu memiliki 3 lab. Jadi kita memakai 3 switch untuk masing-masing lab. Langkah selanjutnya yaitu mari kita menghubungkan masing-masing switch ke satu router yang sama. Yaitu caranya dengan menggunakan kabel copper straight through. Yaitu kita memilihnya di connection di pojok kiri bawah, lalu kita pilih yang kabel ini, copper straight through. Kita tekan, lalu kita hubungkan switch 1 dengan memilih fast Ethernet 0/1, lalu kita hubungkan ke router dengan memilih fast Ethernet 0/0. Langkah yang sama untuk switch satunya. Kita pilih fast Ethernet 0/1, lalu kita hubungkan ke fast Ethernet 1/0. Untuk langkah selanjutnya, ini agak berbeda karena port untuk fast Ethernet di router kekurangan 1 untuk switch yang terakhir. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita harus memberikan 1 port lagi untuk routernya agar switch yang terakhir bisa terhubung ke router tersebut. Yaitu caranya dengan mengklik router, lalu pilih physical, lalu kita terlebih dahulu mematikan sumber daya router terlebih dahulu. Setelah sumber daya mati, kita baru bisa menambahkan port lagi untuk dapat dihubungkan ke switch yang terakhir, yaitu kita pilih PT Router NM1CFE dan kita tarik dan kita masukkan ke slot yang masih tersedia. Setelah kita tambahkan, lalu kita nyalakan kembali sumber daya routernya. Lalu kita tutup dan kita bisa menyambungkan switch yang terakhir ke router tersebut.
yaitu pilih copper straight through, pilih fast Ethernet 0/1 dan sambungkan ke router. Dan pilih fast Ethernet 6/0. Setelah kita menghubungkan masing-masing switch ke satu router yang sama, langkah selanjutnya yaitu kita memberikan 10 PC pada masing-masing switch seperti penjelasan studi kasus di awal. Yaitu caranya dengan memilih End Devices, lalu kita memilih PC, kita tekan dan letakkan saja di switch yang akan diberikan 10 PC. Setelah memberikan 10 PC pada satu switch, mari kita hubungkan ke 10 PC itu ke satu switch terlebih dahulu, yaitu dengan cara memilih connection, lalu memilih copper straight through, lalu kita memilih PC yang pertama dulu ke switch yang pertama. Dengan memilih fast Ethernet yang paling awal, fast Ethernet 0/2. Lakukan yang sama pada PC-PC selanjutnya. Beginilah untuk mengisi salah satu switch beserta ke 10 PC dan menyambungkannya. Lakukan hal yang serupa kepada switch-switch yang lain. Masing-masing switch telah terisi 10 PC dengan metode topologi star yang kami gunakan pada studi kasus kali ini. Langkah selanjutnya adalah pemberian IP address dan default gateway pada masing-masing PC di masing-masing switch. Kita mulai dari switch yang pertama dulu di PC yang pertama, yaitu caranya dengan mengklik PC yang pertama, lalu kita pilih IP configuration, dan kita isi IP address-nya yaitu 192.168.100.2 dengan default gateway-nya 192.168.100.1. Setelah itu kita tutup dan lakukan hal yang serupa sampai PC yang ke-10 di switch yang pertama dengan default gateway yang sama, namun IP address-nya urut sampai PC yang ke-10, yaitu PC 9 dengan IP address-nya 192.168.100.11. Lalu kita akan mengisi IP address dan default gateway di switch yang kedua, dimulai dari PC yang pertama yaitu PC nomor 10. Kita klik dan kita pilih IP configuration. Kita isi IP address-nya yaitu 192.168.110.66 dengan default gateway-nya 192.168.110.65. Lalu kita tutup dan lakukan hal yang serupa, urut dari IP address yang 66 tadi sampai 75 di PC yang terakhir yaitu PC nomor 19 dengan
default gateway yang sama, yaitu 192.168.110.65. Lalu kita berlanjut ke pengisian IP address dan default gateway di switch yang ketiga, dimulai dari PC yang pertama, yaitu PC nomor 20. Kita klik dan kita pilih IP configuration, dan kita isi IP address-nya, yaitu 192.168.120.130 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.120.129. Lalu kita tutup dan lakukan hal yang serupa, urut dari IP address 130 hingga IP address 139 sampai PC yang terakhir, yaitu PC nomor 29 dengan default gateway yang sama, yaitu 192.168.120.129. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menghitung subnetting mask. Sebelum mengisi router atau PC, mari kita hitung subnetting mask terlebih dahulu. Begini caranya. Cara menghitung subnet mask IPv4. Tabel CIDR, kelas A, kelas B, kelas C. Memilih jumlah host atau komputer. Karena case saya jumlah hostnya adalah 30, maka saya harus memilih host di atasnya, yaitu 62. Dan saya memilih tabel kelas C, atau banyak digunakan. Subnet masknya adalah 255.255.255.192. Pembuktian. Network address 192.168.1.026. 26 adalah CIDR-nya. Cara menghitungnya yaitu 111.111.111.111 sebanyak 8 kali. 8 sebanyak 3, yaitu 8 kali 3 sama dengan 24. Satunya 2 kali, yaitu 2. 24 ditambah 2, 26. Maka itu CIDR-nya adalah 26. Subnet masknya adalah 255.255.255.192. 1. Jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask, atau 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2, sama dengan 4 subnet. 2. Jumlah host per subnet, 2 pangkat Y kurangi 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 kurangi 2 sama dengan 62 host. 3. Blok subnet sama dengan 256 kurangi 192, atau nilai oktet terakhir subnet mask sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192. 4. Alamat host dan broadcast sama dengan sebagai catatan host pertama adalah 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Subnet 192.168.1 titik, atau 192.168.1.64, atau 192.168.1.128, atau 192.168.1.192. Host pertama 192.168.1.1, atau 192.168.1.65, atau 192.168.1.129, atau 192.168.1.193. Host terakhir 192.168.1.62, atau 192.168.1.126, atau 192.168.1.190, atau 192.168.1.254. Broadcast 192.168.1.63, atau 192.168.1.127, atau 192.168.1.191, atau 192.168.1.255.
Not subnet max harus melebihi jumlah PC di atas 30. IP network 064.128.192. IP broadcast 063.127.191.255. Default gateway blok 1 tidak boleh 0 sama 63. Default gateway blok 2 tidak boleh 64 sama 127. Default gateway blok 3 tidak boleh 128 sama 191. Router PT sama dengan sesuai dengan block switch. Mari kita isi ke PC-nya dan router. Kita mulai dari switch 1. Kita mulai dari PC 0. Kita klik, lalu pilih IP desktop, IP configuration, lalu pilih subnet mask. Kita ganti 255.255.255.192. Kita copy. Lakukan langkah berikut sampai ke PC 9. Kemudian kita pindah ke switch nomor 2. Kita mulai dari PC 10. Kita buka desktop, IP configuration, lalu pilih subnet mask. Kita ganti 255.255.255.192. Lakukan langkah berikut sampai ke PC nomor 19. Lalu kita pindah ke switch nomor 3. Kita mulai dari PC 20. Kita pilih desktop, IP configuration, lalu pilih subnet mask. Kita tempel yang tadi. Lakukan langkah berikut sampai ke PC nomor 29. Setelah kita mengisi subnet masknya di switch 1, switch 2, switch 3, mulai dari PC 0 sampai PC 29, mari kita isi routernya, yaitu router 0. Kita klik config, kemudian pilih fast ethernet 0 per 0, karena switch 1 berhubungan dengan fast ethernet 0 per 0. Kita isi IP address-nya. IP address-nya ini yaitu sama dengan default gateway switch 1, yaitu 192.168.100.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian fast ethernet 1 per 0, karena switch 2 berhubungan dengan fast ethernet 1 per 0. Kita isi IP address-nya. IP address ini adalah sama dengan default gateway di switch 1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian kita langsung ke fast ethernet 6 per 0, karena switch 3 berhubungan dengan fast ethernet 6 per 0. Kita isi IP address-nya yaitu 192.168.120.129. IP address ini sama dengan default gateway di switch 3. Lalu kita isi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Setelah mengisi subnet mask di router dan PC semuanya, mari kita coba untuk mengecek apakah PC di switch 1 dan switch 2 bisa terhubung, di switch 2 dan switch 3 bisa terhubung, atau switch 1 dan switch 3 bisa terhubung dengan cara mengeping. Kita pilih cara acak. Kita pilih PC 4. Kita coba mengeping ke PC 11 di switch 2. Caranya buka desktop, buka command prompt, kita ketik ping 192.168.110.66, lalu kita klik enter. Jika ada tulisan reply from 192.168.110.66 dan seterusnya, ini berarti ping sukses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengisi IP private dan IP public pada ruang server. Pertama, kita drag and drop dua router, satu switch, dan satu PC.
Kemudian kita sambungkan router 1 dengan router 2 dengan switch 1, dan switch 1 dengan PC. Untuk router kita menggunakan copper crossover. Untuk router ke switch kita menggunakan copper straight through. Untuk PC kita juga menggunakan copper straight through. Setelah tersambung, selanjutnya kita konfigurasi CLI pada router 1. Pertama, kita ketikkan no. Enter. Kemudian kita enable router. Kita ketikkan en. Kemudian kita ketik conf t untuk mengkonfigurasi terminal. Setelah itu kita ketik in fa 0/0, yaitu untuk mengatur port kabel mana yang ingin dikonfigurasi, karena di sini kabel router 1 dan router 2 adalah fa 0/0, maka kita isikan in fa 0/0. Selanjutnya kita isikan IP address menggunakan IP private dan juga subnet masknya. Untuk mengisi IP private, kita harus mengetahui range IP private-nya. Karena di sini kita menggunakan IP kelas C, maka IP private range-nya adalah 192.168.0.0 dan 192.168.255.255. Cara menentukan IP private-nya adalah kita tidak boleh menggunakan IP range tersebut, yaitu 192.168.00 dan 192.168.255.255. Kita diharuskan menggunakan IP private selain tersebut. Untuk itu, IP address-nya yang akan kita gunakan adalah 193.167.100.1 dan juga subnet masknya adalah 255.255.255.192. Kemudian kita ketik no shutdown supaya router tidak merestart dan tetap menyimpan konfigurasi, dan kita ketik exit. Selanjutnya kita atur konfigurasi pada router 2. Caranya hampir sama dengan router 1. Pertama kita ketik no, kemudian kita enable, kemudian kita ketik conf t, kemudian kita ketik in fa 0/0 untuk mengatur kabel dari router 2 ke router 1. Selanjutnya kita isikan IP private. Caranya hampir sama dengan router 1. Jadi di sini saya isikan IP address 193.167.100.2 dan subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian kita ketik no shutdown, lalu exit. Selanjutnya kita ketik in fa 0/1, enter, kemudian kita ketik IP address 192.168.100.255.255.255.192, enter, kita ketik no shutdown, enter, kemudian kita ketik exit. Setelah itu kita ketik hostname router. Hostname router 02 untuk memberi nama hostname pada router tersebut. Kita enter.
Kemudian kita ketik IPNet inside search static. (192.168.100.2) dan juga 193.167.100.2. Kita enter. IPNet inside search static berfungsi untuk membuat IP public supaya bisa diakses oleh IP private. Kemudian kita ketik in fa 0/0/0, kita enter, lalu ketik IPNet outside, kita enter. IPNet outside berfungsi untuk menjadikan IP public. Kemudian kita ketik in fa 0/1, yaitu kabel router 2 ke switch 1. Kita enter, lalu kita ketik IPNet inside. IPNet inside ini berfungsi untuk menjadikan IP private. Selanjutnya kita ketik exit. Setelah kita konfigurasi pada router 1 dan 2, selanjutnya kita konfigurasi juga pada PC 1. Pertama, kita klik PC, kemudian kita pilih desktop, lalu kita pilih IP configuration. Kemudian kita isikan IP address-nya dengan 192.168.100.2 dan juga subnet mask-nya 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya dengan 192.168.100.1. Setelah kita konfigurasi router dan PC, kemudian kita cek ping-nya, apakah sudah terhubung antara PC dengan router. Pertama, kita klik PC, kemudian kita pilih desktop, lalu kita pilih command prompt. Kemudian kita di sini akan mengecek ping ke router 1, yaitu kita tulis ping, kemudian kita isikan IP yang ada di router 1, yaitu 192.167.100.1. Lalu kita enter. Jika sudah muncul reply, itu artinya sudah berhasil. Kemudian kita cek juga ping yang ada di router 2, yaitu ping 193.167.100.2. Kemudian kita enter. Jika sudah ada reply, itu artinya berhasil.